Ih, si Juna bener-bener ya. Diteleponin malah nggak diangkat. Lagi ngapain sih dia? Awas aja nih ya. Gue telepon sekali lagi kalau nggak diangkat. Lihat aja. Sekali lagi aku mau ucapin selamat ya buat kalian berdua. Aku jadi ikut seneng loh. Makasih ya Jun. Kamu serius mau nikah sama Tirta? Sebenarnya belum serius juga. Ini semua gara-gara terdesak ditanya Rifki. Biar aku kamu diem aja. Nggak apa-apa. Kamu belum jawab pertanyaan aku loh. Kamu serius mau nikah sama Tirta? Aku nggak perlu kasih tahu Juna. Ngapain juga dia tahu? Toh dia juga nggak akan peduli. Kan dia udah ada sama Saskia sekarang. Iya, aku akan menikah sama Tirta. Alasannya apa kamu milih dia? Karena Tirta orang yang baik dan tulus cinta sama aku. Kalau gitu, aku juga bisa kok tulus sama kamu. Nggak diangkat dong. Aduh. Ternyata Juna di sini. Sama cewek lagi. Kalau cuma tulus, nggak usah Tirta. Aku juga bisa kok tulus sama kamu. Juna! Dasar cewek nggak tahu diri. Lepas dia. Dira, Dira kamu nggak apa-apa? Sas. Lo denger? Juna itu udah punya pacar. Dan pacarnya gue, lo ngerti itu, ha? Dia gak akan mungkin suka sama lo. Ya? Kalau bukan lo yang godain dia duluan. Lo ngerti gak? Lepas, Jun! Saskia. Apaan sih? Udah! Jangan bikin malu dong. Biarin, Jun. Biar dia tahu siapa aku sebenarnya. Lo denger ya? Saskia! Lo itu gak cocok buat Juna. Lo mau ngalahin gue gak akan bisa. Karena lo lebih rendah daripada gue, lo ngerti gak? Mbak, semua ini salah paham. Saya gak pernah ngerebut pacar Mbak. Penjahat mana ada yang mengaku. Mendingan lo ke tempat sampah sana. Gue anterin lo ke tempat sampah. Lo Juna, lo. Pasti Pak, saya pasti akan langsung beri kabar kepada Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, ada kerusuhan Pak Tirta. Kerusuhan apa? Dira diserang sama pengunjung Pak. Ya ampun. Ya udah. Pak, maaf ya Pak, saya harus ada urusan yang saya harus selesaikan.
nanti Bapak santai aja dulu di sini ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini ya, Pak ya. Iya, Pak. Mohon maaf, saya mohon maaf. saya mengerti. Ya, mohon maaf, Pak. Mari. Stop. Lepas Jun! Udah, Sas, ayo keluar sekarang, ayo, keluar. Ayo, Sas. Udah. Ada apa sih ribut-ribut? Ya Allah. Dira? Dira, kamu diapain muka kamu ini? Ini pasti kerjaan si Juna nih. Ya ampun, Dira. Kita bersihin ya muka kamu ya. Yaudah, yuk, ayo. Udah ya, aku nganterin sampai sini aja. Aku masih banyak urusan di kantor. Jun, Juna, Ngapa lagi sih? kamu kenapa sih harus lepasin aku dari cewek itu? Coba nggak kamu lepasin, pasti cewek itu masuk rumah sakit sekarang. Lagian aku heran deh sama kamu, kenapa sih suka sama pelayan kafe? Kurang aku tuh apa coba? Aku udah kaya, cantik. Ya harusnya kamu gak usah kayak gitu dong sama Dira. Oh, namanya Dira. Dari namanya udah nggak enak didengar, apalagi mukanya. Pasti nggak oke. Sas, kamu kenapa sih? Semenjak kamu pulang ke rumah, sifat kamu tuh jadi berubah banget, tau gak sih? Kamu tuh kayak bukan orang yang aku kenal. Berubah apanya sih? Perasaan kamu aja kali, Jun. Atau jangan-jangan kamu ngomong kayak gitu karena kamu mau putus ya dari aku. Kamu harus inget, Jun. Gimana cara kamu pertahanin aku. Lagian, Jun, aku tuh lagi pusing banget. Aku tuh lagi banyak pikiran. Mungkin gara-gara kecelakaan kemarin, Jun, jadi kepala aku jadi sering sakit gitu. Jun, aku minta maaf ya sama kamu. Juna, maafin aku kalau aku salah. Aku kayak tadi itu karena aku sayang banget sama kamu, Jun. Aku gak mau kehilangan kamu. Sas, udah ya. Masalah yang tadi udah gak usah dibahas lagi, ya. Sekarang aku masih banyak kerjaan di kantor. Juna, maafin aku, Jun. Ini kopinya. Terima kasih. Udah nggak apa-apa. Biar saya aja yang bikin kopinya. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Serius, bukannya biasa meracik kopi sendiri? Iya. Semoga tidak merepotkan. Nggak apa-apa, Pak. Kenapa, Pak? Bapak nggak suka ya kopinya kayak gini? Oh, enggak.
Enggak, bukannya. Maaf. Itu justru persis sekali dengan kopi yang saya suka. Oh ya? Ya, cuma nggak ada orang lain yang tahu. Oh, Kamu kok bisa tahu? kebetulan aja kali Pak. Soalnya saya juga suka kopi kayak gini. Cuma aku dan Saskia yang bikin kopi kayak begitu. Kenapa Kania bisa tahu dan sama persis cara bikinnya? Papa pasti penasaran. Kenapa aku bisa tahu kopi kesukaannya Papa? Silahkan Pak. Terima kasih. Ini jadi saya duluan. Oh, Pak, silakan. Terima kasih bukannya. Silakan, silakan. Dan juga, kenapa cara minum Kania sama persis dengan Saskia? Apa ini semua cuma kebetulan? Pak Willy, saya mohon pamit dulu ya, karena masih ada meeting yang lainnya. Oke, iya. Saya rasa juga sudah cukup untuk hari ini. Kalaupun nanti ada kekurangan, kita bisa bikin meeting tambahan ya. Ah, baik. Mari, saya antar ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bu Kania. Terima kasih ya Pak. By the way, tadi kopinya enak sekali. Silakan. Terima kasih. Marcel, Ya? kamu lihat gak tadi reaksi Papa? Papa kaget banget pas ngeliat aku tuh tahu cara bikin kopi kesukaannya Papa. Karena yang tahu itu cuma aku sama Papa, nggak ada yang lain. Lihat deh, Papa kaget banget. Pasti papa kamu bingung banget ya. Kok Kania, istri aku, kok bisa bikin kopi kayak Saskia anaknya? Iya, bener banget. Pokoknya sekarang rencana aku harus bikin Papa jadi mikir, kenapa ya Kania ini mirip banget sama anaknya Saskia. Kania, semangat terus ya. Saya akan terus di samping kamu untuk menolong kamu. Makasih ya Marcel. Kamu udah ngebantuin aku, dan mudah-mudahan kamu gak capek buat bantuin aku. Kalau bukan karena kamu dan Pak Yusuf, aku udah gak ada lagi harapan. Apapun yang terjadi, saya akan terus bantu Saskia. Dengan ketulusan saya, Saskia pasti akan merasakannya. Kalau itu sampai terwujud, saya nggak akan kehilangan Kania lagi. Karena sosok Saskia sudah berubah menjadi Kania. Saskia tuh lagi kesel banget sama Juna. Masa tadi Saskia ngeliatin Juna lagi berduaan sama cewek yang kerjanya pelayan kafe. Sejak kapan anak papa yang cantik tiba-tiba masuk ke ruangan papa itu tanpa mengetok pintu dulu?
Ya namanya juga Saskia lagi kesel Pak, ya wajar dong Saskia masuk gitu aja. Kan Saskia pengen curhat Pak tentang Juna. Sejak kapan tiba-tiba kamu jadi peduli dengan anak yang bernama Juna? Karena setahu papa kamu dari dulu bilang kalau Juna itu cuma sahabat deket kok, Pak. Sahabat deket aja. Aduh, gue harus ngomong apa nih? Salah-salah bisa bikin curiga lagi. Ya kan perasaan bisa berubah pas waktu-waktu, tergantung suasana juga. Sorry. Pokoknya Saskia tuh kesel banget sama Juna. Berarti selama ini dia suka genit dong Pak sama perempuan, iya kan? Pak, Papa harus bantuin Saskia Pak. Papa harus kasih pelajaran cewek itu. Iya Pak ya? Pelajaran apa? Ya kasih pelajaran apa kek biar cewek itu jerak. Suruh dia pecat dari pekerjaannya atau Papa suruh aja orang buat bakar rumah dia, kan bisa kan Pak? Ayolah Pak, please bantuin Saskia Pak. Ya. Saskia, kamu ini apa-apaan sih? Menyakiti orang? Pakai bakar-bakar segala? Itu apa namanya kalau bukan tindakan kriminal? Kenapa kamu ini jadi berubah seperti ini? Kamu kenapa jadi Saskia yang kayak papa nggak pernah kenal? Ya wajar dong Pak kalau emosi Saskia meluap-luap gitu. Saskia minta maaf ya Pak. Oke, makanya biasakan kamu itu tenang dulu dalam menghadapi segala sesuatunya. Kalau kamu mendahulukan emosi yang ada berujung penyesalan. Saskia, kamu harus tenang dulu sebelum mengambil keputusan. Oke sayang? Iya tapi nggak bisa kayak gitu dong Pak. Gimana Saskia nggak kesel? Kenapa Saskiaku jadi berubah? Dia tidak terbiasa minum kopi dengan banyak gula. Papa, kenapa mukanya begitu? Enggak apa-apa. Enak kopinya? Ya enak, rasa kopi. Selin banget sih si Juna itu ah. Gara-gara kopi, jadi bikin bingung. Mungkin memang kebiasaan Saskia aja berubah.